Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il 'amilin wa madhahibil arba'a jami' awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi la magharibiha fi barriha wa bahriha lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila arwahi jami'ah li silsilatil tariqatil qadiriyati wan naqsyabandiyah wa jami'ah li turuqi ususan sultanil awliya sayyidina Syamdil Qadir Jilani qaddasallahu sirral aziz wa sayyidi al-taifatis sufiyati sayyidina Syabil Qasim Junaidi al-Baghdadi wa usulihim wa furu'ihim wa li silsilatihim wal akhidin anhum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina khalina khalatina wa li jiranina wa li rufaqaina wa liman lahu huququn 'alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi la magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin la qafin ladun adama ila yaumil qiyamah khususan jami'i hajatina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiatan khususan ila arwahi hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Yusuf Hashim, Kiai Haji Karim Hashim, Kiai Haji Khalid Hashim, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Salahuddin Wahid, Kiai Haji Ishaq Latim wa jami'i masyayikhi fi ma'had tahwiran ghafarallahu dunubahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad wa tula hayatin fi kamali istiqamatin wa hifdhan minal i'jabi wal kibri wal hasan wa rizqan halalan wasi'an ghaira naqisin liyakuna li'aunan ala manhajir rasyad wa'allimni ya fattahu ilman mubarakan yang kudu ilar ridwani wa sabri wa sadan wa haqqaka arifni wa wafiq ilahi lil qiyami bihi fadlan wa judan ma'al madan wa arifni haqqal mustafa lil qiyami bi ala ma tuhibbuhu wa tardahu ya samad wa arifni haqqal muslimina bi asrihim alayya wa wafiq lil qiyami alal abad
lakal hamdu ya Rabbi ala ma razaqtani minal ilmi wal irfani syukran bila adan wa salli wa sallim thumma barik ala nabi wa ali wa ashabi wa kulli man ijtahad ya Fattahu ya alim ya Fattahu ya alim ya Fattahu ya alim iftah lana ilmal yaqin ya Fattahu ya alim ya Fattahu ya alim ya Fattahu ya alim iftah lana ilmal yaqin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamil ya jamilu ya badi'as samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqati rahmatir rahmah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun utawi iki ana cerita. Hikayatun utawi iki ana cerita. Bainama Dawudu alaihi salam ing dalem nalikane utawi Daud alaihi salam iku jalisun wong kang lungguh. Iku jalisun wong kang lungguh. Rito niki rito. Ora krungu nyoret ora krungu. Iku jalisun wong kang lungguh fi saumaatihi ing dalem tempat ibadahe Daud. Fi saumaatihi ing dalem tempat ibadahe Daud yatslu hale maca sapa Daud Az-Zabura ing kitab Zabur. Az-Zabura ing kitab Zabur. Idro'a karena ningali sapa Daud dudatan ing cacing hamro'a kang abang fiturabi ing dalam lebu ing dalam tanah. Faqala maka dawuh sapa Daud fi nafsihi ing dalam atine Daud ma aroda ma opo iku aroda ma iku opo aroda ngarepaken sapa Allahu Allah fi hadhihi dudati ing dalam ikilah cacing. Fa'adzana maka aweh idin sapa Allahu Allah lidudati kaduwe cacing hatta takallamat sehingga bisa ngomong sapa dudah. Faqalat maka dawuh sapa dudah ya Nabi Allah du Gusti Allah duh Nabi Allah amma nahari anapun rinone ingsun atau siang harinya saya fa'alhamani maka paring ilham sapa Allah ni ing ingsun fa'alhamani maka paring ilham ni ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun an akula ing yen toh ngucap ingsun fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina subhanallahi ing maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar alfa marratin kelawan 1000 ambalan. Wa amalaili lan anapun wengine ingsun atau dalune ingsun fa alhamani maka paring ilham ni ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun an akula ing yen toh ngucap ingsun fi kulli lailatin ing dalem saben-saben wengi Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim alfa marratin kelawan 1000 ambalan. Fa anta maka utawi panjenengan Nabi Daud iku ma apa takulu ngucap sira
hatta astafida, sehingga ngalap faedah mingka saking sira, fanadima maka getun niku caranya sekarang di sini itu menyesal. Sapa Dawud alaihi salam alah tiqarid dudati ngatasé menghina cacing. Alah tiqarid dudati ngatasé menghina cacing. Wa khafalan wedi minallahi taala saking Allah taala, wa tabalan taubat ilaihi maring Allah, wa tawakkal lan pasrah alaihi ngatasé Allah. Lanjut lagi yang saya bilang bahwa Mukasyafatul Qulub itu penuh dengan cerita-cerita hikayat, penuh dengan cerita-cerita soleh, penuh dengan cerita-cerita orang-orang baik. Diceritakan bahwa Nabi Daud itu suatu ketika sedang duduk di tempat ngajinya beliau, di tempat ngajinya dia, melihat seekor cacing, rolah cacing ya Pak Munji ya, ubat konon doang kok. Kerentak ning jero ati. Nabi Daud itu kerentak ning jero ati cacing sira kon pegaweane ubat lah kegunane. Jare Nabi Daud, sira ku pegaweane ubat. Masih mending paritwan ana gunane kan. Masih mending paritwan iku ana gunane. Lho sing kono gawe kamera kan, ana gunane ku. Cacing ubat. Itu Nabi Daud itu meremehkan cacing ya penggaweane ubat konon doang wis manjing ning jero metu maning mangan wis konon doang. Ya makanya lamun ana wong mangan turu manjing maning mangan turu ya berarti kayak cacing. Berarti kayak cacing penggaweane ubat peneng peturon goyang-goyang. Penggaweane goyang-goyang we turu karo mulumah ubat doang ning jero ning dhuwur kasur iku. Ya berarti iku padha kayak cacing kayak ngono. Iki Nabi Daud itu karena merasa dirinya itu sebagai nabi, merasa bahwa dia itu orang yang diistimewakan oleh Tuhan, makhluk yang diistimewakan oleh Tuhan. Nyatanya Nabi Daud itu meremehkan cacing. Wah, sira ku napa sih begaweane? Nah, sira ku mengkonon doang. Cuma konon mangan turu ubat ngono. Dan dilalah cacing iki diberikan kersa, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk berbicara, untuk bisa ngomong. Bayangkan cacing sing kaya mengkonon iku bisa ngomong. Daud, kita kun lamun awan iku selalu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lamun bengi kita ku bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Selalu kaya lah pegawean sira kon apa? Dibalik takon maning lawan cacing. Pegawean kita kan setiap dina mengkonon. Awane kita mau konon, bengine kita mau konon, lah sira apa nak Daud? Sira lagi apa Daud? Sira kan bisa apa? Dibalik akan sama cacing. Artinya apa? Artinya kita ketika melihat sesuatu itu yang saya bilang minggu kemarin atau sebelumnya itu, bahwa melihat orang itu kata Yai Musta'in Syafi'i dulu waktu kami di Tebu Ireng itu, beliau bilang melihat orang itu harus dengan pandangan tasawuf, atau melihat orang itu pandangannya pakai pandangan hakikat. Jangan kau pandang orang lain itu dengan pandangan fikih. Jangan kau pandang orang lain itu pandangan syariat. Kalau kita selalu memandang orang lain itu dengan pandangan syariat, intinya kita itu selalu menyalahkan orang lain yang tidak sejalan dengan kita. Kita selalu menyalahkan orang lain yang tidak sejalan dengan kita. Belum tentu dia itu lebih buruk daripada kita. Lah mungkin kita yang lebih buruk daripada dia. Belum tentu kita lebih baik daripada dia, mungkin dia yang lebih baik daripada kita. Ya itu loh, makanya dawuhnya Yai itu kan gitu. Pandanglah orang lain dengan pandangan hakikat, jangan kau pandang orang lain itu dengan pandangan syariat. Karena apa? Karena sesuatu yang tampak oleh mata itu tidak akan sama dengan yang tidak tampak dengan mata. Kita ini manusia ini kan hanya menilai secara dohir, gitu. Hanya menilai secara dohir. Saya melihat tampangnya Pak Ridwan yang kayak gitu itu kan, kalau secara dohir itu kan Pak Ridwan kayak ngono kan selengean banget kan orangnya kan. Selengean banget. Oh siapa tahu itu hatinya lagi berzikir kepada Allah loh. Siapa semeru kan? Siapa yang tahu kan itu? Siapa yang tahu kan gitu kan? Atau lagi iki mikiri sini kan gitu. Siapa ke? Atau dia lagi mikirin orang yang kemarin punya masalah sama dia nih, siapa kan gitu. Mungkin siapa yang tahu kan gitu. Karena kita itu selalu menghukumi sesuatu yang terlihat.
Tapi kita lupa akan sesuatu yang tidak terlihat itu. Di dalam hati itu ya kita lupa. Yang tahu di dalam hati itu siapa? Ya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala itu yang tahu. Ya kita nggak tahu apa-apa. Makanya kita selalu menghukumi sesuatu di luar. Menghukumi sesuatu itu yang tampak terus. Yang dalamnya itu kita tidak pandang itu. Makanya bahkan ketika orang itu menghukumi sesuatu dari luar pasti selalu menyalahkan orang lain. Pasti selalu menyalahkan orang lain. Sing tampangnya kayak kita mengkenan gian kan, ngaji suwiteran ngaji suwiteran kan apa kan, tampang doang, luarnya mengkenan lah jerone premen, lah kasih weruh kan, bukite ke jerone iki lagi ngayal ning ndi kan ora weruh ya kan, atau jerone kita ki ngaji mengkenan di syuting iki pengen dideleng mahasiswi yang cantik kan nggak tahu kan kan nggak tahu kan, ya makanya kita disuruh untuk berprasangka yang baik itu ya gitu. Selalu berprasangka yang baik kepada orang lain, selalu melihat orang lain itu dengan kebaikan, selalu berhusnuzon kepada orang lain. Kecuali satu, lamun ning DPR iku, lamun ning dewan iku aja aneh iku, sing arane husnuzon iku aja. Suudon be depit. Lamun durung kebukti, lamun wis kebukti barulah husnuzon ngene. Iku lamun ning dewan. Lamun ning dewan ning dewan itu tidak ada husnuzon, suuzon aja dulu. Kalau udah terbukti baru husnuzon kan gitu. Walik. Tapi enggak bercanda. Jadi kepada semua orang itu kita harus husnuzon, mengedepankan husnuzon. Karena melakukan sesuatu yang cenderung lahiriah saja itu tidak melihat hakikatnya apa. Karena gini, saya itu pengagum teori ikhlas. Walaupun ikhlas itu mudah sekali kita ucapkan, susah sekali kita lakukan, tapi kan tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan proses itu. Tidak menutup kemungkinan. Kita itu bisa ikhlas. Kita itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak bisa yakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini katakan gini Pak Munji. Ini apa namanya? Bajigur ya? Bajigur apa ini? Bajigur. Saya katakan bajigur ini bisa menghangatkan tubuh. Bisa menghangatkan tubuh kan. Kalau kita lagi kedinginan minum bajigur kan enakan ya. Kalau kita lagi, apalagi bajigurnya masih panas itu kan, kalau diminum kan kerasa bahwa ini bisa menghangatkan kan. Itu tanpa kita suruh siapapun, tanpa disuruh siapapun, dan tanpa ada yang menyuruh. Kita ngomong bajigur ini bisa menghangatkan tubuh kita. Nah terus kita mau ngomong Allah itu maha segalanya kok susah. Terus kita Allah itu yang mengatur hidup kita kok susah. Kita mau ngomong kayak gitu loh. Mau ngomong bahwa Allah Subhanahu wa taala itu enggak ikhlas. Ngomong ning cangkem doang Allah itu ngatur segalanya, tapi ning atine mau ikhlas. Masih ada keraguan di dalam hatinya. Ya kan? Masih ada keraguan di dalam hatinya. Kemarin saya ngaji malam Selasa itu di pondok itu bahas makrifat. Bahas makrifat. Karena santri saya yang ruwet itu, santri-santri ruwet malam Selasa itu, santri-santri ruwet sing dukun sesat, dukun sakti lah, tukang santet lah segala macam. Wong Jawa kejawen ngomongnya tentang makrifat bae. Giliran takon bahasan makrifat bingung dhewe iki. Giliran wah tenteni sira jere kita malam Selasa sudah tak bahas makrifat iki. Tak wakone sira makrifat apa? Tak ajak edan wingi kun. Wingi-wingi kun tak ajak edan. Terakhir-terakhirnya tak ngomong kene, premen sana si murtad. Gitu. Karena Allah selalu berbicara makrifat, selalu berbicara Allah Subhanahu wa taala, selalu berbicara tentang Tuhan. Tapi dalam keyakinannya, di dalam hatinya dia tidak percaya dengan Tuhan. Masih bingung masalah duit. Ngomonglah makom tajrid lah, makom kita itu bukan asbab, kita itu tajrid nggak ada, kita itu dunia fana, nggak ada semuanya itu. Saya nggak ada. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala. Bahaya iki kalau kita sudah makom tajrid. Jangan ngaku makom tajrid lamun masih ngising. Jangan ngaku makom tajrid lamun masih mangan, Pak Ridwan. Asing ngaku metu sing kene engko digelati. Mana Pak Ridwan? Enggak ada Pak Ridwan, yang ada Allah. Oh, bahaya iki. Bahaya iki. Engko ajarannya manjingnya ning Siti Jenar iki manunggaling kawula Gusti. Ning Timur Tengah manjingnya al-halal jadi bahaya ini. Itulah berpikir kita itu enggak ikhlas sebenarnya ngomong Allah Subhanahu wa taala, tapi ya kita enggak ikhlas ngomong Allah Subhanahu wa taala. Kita menuhankan Allah itu menuhankan Tuhan kita. Apa? Kita menuhankan Allah yang kita bikin Allahnya itu sendiri gitu. Yang kita bikin Allahnya itu ya kita nganggap Allah itu Tuhan, tapi kita menuhankan anggapan kita sendiri gitu. Bukan menuhankan Allah ya, tapi menuhankan anggapan kita sendiri. Itu yang paling susah gitu. Teori ikhlas yang paling susah itu gitu. Ngomong percaya iman yang Gusti Allah, tapi ngomong Gusti Allah iku maha segalanya, ngatur segalanya, wis rezeki sira diatur kelawan Gusti Allah, masih bingung mikir pit
Becis. Masih bingung mikiri duit, masih bingung mikiri rezeki. Wis ora apa-apa. Sing penting tempat be wis kan konon ya, Pak. Sing penting ya wis lah, wis bisa mangan, wis bersyukur kan. Namun bahasa Al-Hikam kan jadi wali kan mengkonon. Bahasa Al-Hikam kan jadi wali itu nggak usah kita sulit-sulit wiritan iki nggak usah. Bersyukur terhadap sesuatu yang diberikan oleh Tuhan detik ini ya sudah, itu jadi wali, jadi kekasih Allah. Ngapain susah-susah? Wirid sampai 4.444 kali, 44.000 nggak usah. Kalau buat kita orang awam itu nggak usah. Kalau kecuali buat yai-yai lah baru silakan, buat ustad-ustad lah baru silakan. Tapi buat orang awam pengen jadi kekasih Allah gampang. Kowe mangan, terus kowe bersyukur, ya wes. Kita itu makan diberikan rezeki oleh Allah SWT, kemudian kita bersyukur terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah SWT di detik ini, ya sudah, itu jadi kekasih Allah, gampang. Ya karena yang saya jelaskan itu, manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dengan penuh keluh kesah. Dikasih baik berkeluh kesah, ya kan? Dinai udan protes, dinai panas protes. Dinai udan protes, udan baik kebanjiran ke Gusti. Dinai panas puana, selaku udan pisan sampai garing kabeh. Protes. Ya iku manusia, iku sifat watak dasare manusia iku kono innal insana khuliqa halu'a. Manusia iku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengeluh, sering kali mengeluh. Makanya apa yang dilakukan manusia, mau itu baik, mau itu buruk, selalu dipandang salah. Oleh manusia lain itu selalu dipandang salah. Namun bahasan Al-Hikam yang ngapunten ya, mungkin lebih paham. Bahasanya Al-Hikam itu manusia itu apa sih? Mangkanat mahasinuhu masawiyah. Fakai falataku numasawihi masawiyah. Katanya Al-Hikam itu. Manusia itu apa sih? Manusia itu baiknya aja dianggap buruk, komo buruk ya. Barang itu ya. Manusia itu baiknya aja dianggap buruk, apalagi buruknya. Ya kan? Baiknya aja dianggap buruk, apalagi buruknya. Pernah ada satu cerita. Ada dua orang ayah dan anak naik keledai. Ketika dia itu menaiki keledai, diomong sama orang-orang yang sekitarnya itu kan, wih orang kerunyahan, semono keledai lemah kayak mengkonon kun dipunggai wong loro, dinaikin dua orang. Akhirnya turunlah salah satunya, anaknya yang ada di atas, bapaknya di bawah. Diomongin lagi itu sama orang. Orang sopan nih bapaknya ngesor anaknya medodok enak-enakan. Akhirnya bingung, mundun maning wong loro bapaknya sing nunggang, anaknya sing ngesor. Ketemu maning kelawan wong, diomongi maning kayak mongkon. Anak durhaka. Bapak kurang ajar. Masa anaknya ditelantarkan ngesor, salah maning. Barang yo wis premen carane yo wis ora usah ditumpangi yo dituntun bae wong loro. Barang dituntun wong loro, deleng maning kelawan uang. Di gale duwe kendaraan jero ditumpangi. Lah salah maning. Salah maning. Kita itu mau berbuat baik sampai kapanpun berbuat baik, tetap ada orang yang membenci kita. Tetap ada orang yang tidak suka sama kita. Mau seberapa baik pun kita, tetap ada. Itu udah sunatullah itu, Pak. Itu sunatullah. Tanya santri-santri saya itu, saksi mereka itu saksi bahwa ketika saya pertama kali mendirikan majelis, ketika saya pertama kali mendirikan pondok pesantren di Pekuncen itu luar biasa, godaannya luar biasa. Ketika kita berdiri, majelis sudah berdiri, saya niat pengajian itu pakai toa. Biar apa? Biar orang sekitar itu nggak usah datang ke majelis, nggak apa-apa lah. Biar mereka itu ngedengar dari rumah. Yang penting dakwah saya itu sampai kepada mereka. Nyatanya Pak, setelah 1 minggu itu saya di demo 10 orang. Suruh nurunin toa. Alasannya apa? Breben. Alasannya apa? Berisik, ngeganggu orang. Lagi giliran udah turun, itu yang nyetel-nyetel dangdut gede-gede itu, yang nyetel-nyetel dangdut setiap malam Minggu, setiap malam Jumat pun ada yang nyetel dangdut, itu nggak ada yang protes itu. Itu yang nggak ada protes itu kan yang lebih mengganggu kan itu, nggak ada yang protes itu. Nah makanya sebagaimanapun kita itu berbuat baik, pasti ada orang yang nggak suka, itu pasti, sudah pasti itu. Apalagi kita berbuat buruknya, wong kita berbuat baik aja, kita masih dicari kesalahan kita masih dicari buruknya kita, apalagi kita berbuat buruk itu tambah. Itu senjata buat mereka untuk memfitnah kita, untuk namanya menyerang kita. Pernah lagi saya tuh waktu itu malam Jumat itu ngadain hadroh, latihan hadroh. Itu masih posisi jam 9. Itu saya tuh sampai dioncok bahasa gini. Apa lamun bahasa Indonesianya tuh didatengin sama tetangga saya itu bawa golok, Pak. Mandek sira. Priben wis bengi. Hadroh selawatan, mandek sira. Ya saya berhenti.
Tapi giliran dangdut itu nggak ada dia protes itu bau golok manduk justru nggak ada. Justru malah bawa duit ya nyawer. Iku biasanya sih ngomong kayak mengkonon kan ngelakoni. Paling cuma sering kayak gitu ya. Karena pengalaman bisa ngomong kayak gitu kan pengalaman ya. Karena bisa ngomong kayak gitu pengalaman. Beliau pengalaman ya, beliau yang lebih tahu lah. Saya nggak tahu itu sawer-saweran. Jadi banyak difitnah, banyak difitnah itu. Ketika pertama kali mendirikan pondok pesantren di Bekuncen, saya dirikan pondok pesantren, ada latihan khitobah, jadi latihan ngomong, latihan ceramah, latihan maju ke depan. Itu kalau latihan khitobah, anak-anak santri ini saya sebar. Sebarnya itu kan pondok kan luas, saya sebar, yo di depan majelis, kamu di sana, di bawah, kamu di sana, paling bawah ujung, kamu di sebelah sana, tak sebar kayak gitu. Itu kan anak-anak muda juga ada yang ikut itu, tak sebar kayak gitu. Itu kan teriak, harus teriak. Teriak gimana caranya teman kamu yang di sini ini kedengeran. Kamu teriak dari sana, gimana caranya teman kamu di sini ini kedengeran. Itu saling teriak-teriak, assalamualaikum, teriak-teriak semua. Itu saya difitnah itu apa? Pondok isinya gulet doang ya. Ya. Pondok isinya gulet doang. Iku sampai seperti itu. Makanya sejauh apapun kita berbuat baik, sebanyak apapun kita berbuat baik, itu pasti ada yang tidak suka. Itu sudah sunatullah. Wong Kanjeng Nabi aja yang kasarannya sudah jelas-jelas Nabi loh. Sudah jelas-jelas Nabi, sudah jelas-jelas Tuhan yang langsung membackup beliau. Berdakwah demi kebaikan, tetap aja Abu Jahal sengit. Tetap aja Abu Lahab sengit. Tetap aja orang-orang jahiliyah sengit. Apalagi sekelas kita iki. Apalagi sekelas Paridwan gitu. Pokoknya anu Paridwan entek kita kenang. Wingi kan kita udah bisa ngeledek lah ke Paridwan soalnya. Saya kira bisa tak ledek ke Paridwan. Kenemaning jero atine. Kenemaning. Jadi kembali lagi. Sesuatu yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, itu pasti ada orang yang tidak suka. Kalau ada orang 10 yang suka sama kita, itu pasti 1 itu nggak suka sama kita. Pasti itu. Pasti ada 10 orang yang suka sama kita dalam lingkungan, dalam forum ada 10 orang yang suka sama kita, itu 1 pasti ada yang nggak suka sama kita. Nggak semua orang itu suka sama kita dan nggak semua orang itu benci dengan kita. Itu sudah sunatullah, jalannya Allah SWT. Adanya kebaikan, adanya keburukan, adanya kebenaran, adanya kejahatan, itu sudah jalannya Allah SWT. Kita tidak bisa memungkiri itu, kita tidak bisa menafikan itu. Setiap kita hidup pasti hidup. Ada yang masih mahasiswa di sini, masih mahasiswa belum ngerasani, engko ngerasani lo mesti balik. Iki mah cerita bae ngrasani dewek engko ceritakan yang Paridwan ya. Gitu-gitu juga Paridwan itu bisa nasihatin itu. Luar biasa loh beliau itu. Jadi kembali lagi, kata cacing, saya itu setiap paginya, setiap harinya itu, setiap siang hari itu saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap malam itu saya bersolawat Allahumma salli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya sebenarnya ya gitu, semua hewan yang ada di sekitar kita, tumbuhan yang ada di sekitar kita, itu semuanya berzikir kepada Allah SWT. Kan pernah ada penelitiannya ya Pak Munji ya, dari mana itu, dari luar negeri itu, dari Amerika atau dari mana itu, yang bawa diteliti diteliti tumbuhan itu ada kayak apa sih, kayak getaran apanya gitu, kayak getaran apanya, kayak apa namanya ya kan, ada kan ya, yang diteliti itu kan tadi ya, itu ternyata nyatanya ya di tumbuhan itu ya berzikir, nyatanya hewan-hewan itu berzikir. Ini suara jangkrik ini lagi zikir ini, sedangkan Paridwan oh ya cari aman beliau. Cari aman. Apalagi habis hujan dia kodok saut-sautan tung itu jangan-jangan lagi zikir itu. Saking senangnya kan diberikan rezeki sama Allah SWT berupa air hujan, saking senangnya dia berzikir kepada Allah SWT. Sedangkan kita enak ngelungker turu. Sedangkan kita enak ngelungker turu kan. Masak mie kan, sama bikin puisi tentang hujan kan gitu, tentang rindu kan. Pernah kan Bang konon enggak. Jadi kembali lagi, apa yang kita lakukan
siang hari ini kita ngapain, tadi itu kita ngapain, malam ini kita ngapain. Yo perbanyak itulah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah itu ya itu nurunin welas asihnya kepada kita itu nggak hitung-hitungan. Ya kan? Kalau syairnya Gus Dur itu kan kalau ngawalin syairnya gitu. Ngawiti ingsun larasiran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa pitungan rina wangine tanpa pitungan kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan. Lamun kita hitung nikmati Gusti Allah bisa? Nggak bisa. Kalau kita mau hitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, nggak bisa. Nikmat sehat kita, ya kan? Nikmat Pak Ridwan bisa ngopi, cuma lah kopi ini doang. Pak Ridwan bisa minum bajigur, kan? Itu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pak Ridwan bisa ngerokok, ya itu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya selalu ngomong Pak Ridwan? Ya karena enak kan. Diledekin enak Pak Munji. Namun kita ngomong Pak Munji ledekin kan orang enak. Jadi yang sabar aja ya Pak Ridwan ya. Saya ledekin ya wes ning jero atine ya Allah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kok. Ya wes iku kan ngalir pahala iku tanpa disadari kan gitu. Ngalir pahala yang tanpa disadari. Tura-tura iku pahalane Pak Ridwan iku. Kayak ibaratkan gelas lamun penuh iku kan sampai lober-lober. Sampai nendi-nendi. Ya sampean pahala ya Pak Ridwan. Kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan. Tuh, begitu hebatnya Gusti Allah. Begitu hebatnya Tuhan. Masih kenikmatan kepada kita yang enggak perhitungan sama sekali. Ya hitung-hitungan kelawan Gusti Allah wanita. Hitung-hitungan dengan Allah berani, hitung-hitungan dengan Tuhan berani. Itu enggak suruh bayar loh. Nafas kita itu enggak suruh bayar. Ya, ibaratkan kalau suruh bayar mampu kita, enggak mampu. Ya kan? Iki mumpung masih bisa napas ki, manfaatkan kan. Konon kan manfaatkan mumpung masih bisa napas. Daripada kayak wingi kan pertanyaannya ya Pak Munji ya. Jadi kurang ajar jadi gitu mungkin. Tetakonnya. Siapa kemarin itu Pak Munji? Pak Ajam ya. Iya kan. Napas di samping mayat itu termasuk riya enggak katanya. Anak Pak Ridwan semua. Ya, mumpung masih bisa napas. Mumpung yang penting kita kan napas yang penting kita hidup ini kan apa sih? Yang penting kita hidup ini ya udah ditakdirkan sujud kepada Tuhan aja ya sudah bersyukur. Sudah ditakdirkan sholat, sudah ditakdirkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ya sudah itu bersyukur. Itu merupakan nikmat yang luar biasa daripada orang yang tidak pernah sujud sama sekali. Yang tidak pernah sujud apalagi mau sujud terus, mau sholat terus, nggak bisa. Nah itu termasuk kenikmatan Tuhan yang diberikan kepada kita yang tanpa pamrih, yang tanpa perhitungan kepada kita, ngasih. Cuma ya kadang dablek kita naikin dablek ke. Gusti nae semono enak rezekine akeh. Masih kurang baik. Ya kan? Kurang bersyukur. Tetanggane tuku Avanza, tangi-tangi ngelus dada kan. Aduh, tetangga kita tuku Avanza, kita kapan Pak tukune Pak? Ya kan? Tetanggane tuku Pajero, kitane panas atis ya bejeru. Tetanggane tuku sedan, kitane malah tambah edan kan ngono. Ya seperti itulah. Ya seperti itulah. Kadang kita itu iri melihat kenikmatan orang lain. Iri melihat kenikmatan orang lain. Tetanggane sukses, dudune melu syukur alhamdulillah ngomong ya Allah, terus tetangga kita sukses. Menawi kita ketularan. Konon ta. Iki mah kok bisa sukses? Kok bisa sugih? Sing endi kun? Wow, langsung ku tukang sayur lewat kan. Pak rene Pak. Rur kan ku. Sing ngekek kenceng pengalaman. Tahu aja.
Tahu saya, Pak, tahu. Tahu. Oh, enggak Pak, itu kayaknya kemarin itu habis ke Gunung Karang itu. Pasang pesugihan. Jadi omongan wong. Gunung Kemukus, pasang pesugihan itu orangnya. Orang ada nggak kayak gitu Pak? Ada, banyak. Tapi kalau di sini nggak ada. Ya paling di sini Pak Ridwan doang. Pokoknya kalau Pak Ridwan tiba-tiba kaya, punya rumah gede, mobilnya banyak, ya jangan suudon, husnuzon ada. Mungkin kerja kerasnya beliau. Ada apa? Pagi-pagi disiramin pada depan warungnya. Wah itu. Itu udah itu. Pertanyaan besar. Di orang-orang itu pertanyaan besar itu. Ngapain Pak Ridwan itu pagi-pagi itu nyiram-nyiramin ritual pesugihannya kono. Ya kan? Karena apa? Karena iri. Iri terhadap kesuksesan orang lain. Walaupun memang nyatanya dia itu pakai pesugihan, walaupun nyatanya dia itu pakai jalan yang haram, ya jangan kita suuzon lah. Khusus nuzon baik. Walaupun kita tahu dia benar-benar itu, ya jangan disebarkan. Itu namanya aib. Kalau kita sebarkan aib orang lain, ya ning akhiratnya bakal aib kita dibuka selebar-lebarnya oleh Allah SWT. Kalau kita menutupi aib orang lain, ya kita nanti di akhiratnya juga ditutupi rapet-rapet aib kita oleh Allah SWT. Karena aib kita ini banyak. Kalau mau kita pretelio, aib kita ini banyak. Katone be ning ngarepe makaya mengkenen kan. Ning burine mah aibe masa pesing weruh. Kan itu. Katone be nyekel kitab kuning. Ning burine makan ora weruh. Katone be selengean kayak Pak Ridwan. Ning burine mah ora weruh. Katone be ning ngarepane menggotong-gotong kamera. Ning burine no sapa setiap harinya di dalam di dalam ruangannya kan baca Quran. Zikir kepada Allah. Karena kita harus mengedepankan husnuzon pamuji. Sama kan? Di dalam ruangannya itu baca Quran. Oh, sehari 30 juz kan. Juz 30 itu sing dibaca. Siapa yang tahu kan gitu. Siapa yang tahu belakangnya orang itu, siapa yang tahu? Karena kita hanya melihat dari depannya doang. Ya Pak Ridwan lihat saya baca kitab kuning, saya ngisi pengajian kayak gini, kan nggak tahu di belakang saya ngapain. Pikirnya positif aja. Positif aja. Kalau politik kan negatif aja. Ya kalau politik tuh baru negatif aja udah gitu. Apa gimana ini? Mobilnya ada pemarah tuh katanya. Negatif aja udah. Kalau politik tuh negatif aja. Kecuali memang sudah terbukti baik ya husnuzon baru baik. Ya enggak harus selalu husnuzon, harus selalu berpikir positif, harus berpikir yang baik. Saya meminta nih. Karena orang politiknya juga gitu. Kadang orang politiknya juga gitu. Ada yang datang ke saya itu Pak Munji, ada yang datang ke saya. Kalau mau butuh apa-apa, rumah saya terbuka 24 jam. Saya datang ke sana nggak ada dia. Saya datang ke sana rumahnya ditutup dia. Ada yang kayak gitu, ada. Gua akal-akalan doang gitu. Saya itu pernah nyeramahin anak muda yang dia itu mau jadi caleg, saya ceramahin. Nanti kalau kamu jadi, kamu sekarang ya ngomongnya gitu, ngomong ke orang-orang itu mau apa-apa itu ke rumah saya aja. Tapi ketika kamu jadi, itu tutup rapat-rapat rumah kamu, gitu. Itu termasuk salah satu cara itu, biar kamu itu dicari-cari orang, biar kamu cari-cari orang. Tak bilangin gitu, oh, dia manut-manut aja. Oh gitu ya Gus ya, oh iya ya polos deh. Oh gitu ya, ya wes. Akhirnya ya ikut tadi. Melihat seseorang itu jangan dengan pandangan syariat, tapi melihat seseorang itu harus dengan pandangan hakikat. Agar apa? Agar jatuhnya tidak menyalahkan orang lain. Karena kita menguasai Quran, menguasai hadis. Kalau kita terlalu kaku dalam penyampaian Quran hadisnya kepada masyarakat bisa berontak Pak. Masyarakat bisa berontak. Terlalu kuaku kan. Nah, makanya kan dalam syairnya Gus Dur kan gitu. Akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dewe gak digatekke yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akale. Akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe gati-gateke yen isih kotor ati akale. Banyak nggak sekarang orang yang hafal Quran hafal hadis? Banyak.
banyak hafal Quran, hafal hadis banyak. Tapi seringkali menyalahkan orang lain, seringkali mengkafirkan orang lain. Sedangkan kafirnya diri sendiri tidak ditampakkan, sedangkan kafirnya diri sendiri tidak dia lihat. Maka apa, orang yang seperti ini atine lan pikirannya kok kotor. Hatinya kotor, pikirannya kok kotor. Kenapa saya bisa menilai seperti itu? Karena dari lahiriahnya saja sudah tampak. Dari lahiriahnya saja saya megang Quran, saya megang hadis. Lalu kebenaran itu absolut untuk saya? Enggak. Quran itu absolut. Kebenaran Quran itu absolut. Kebenaran hadis itu absolut. Tapi kebenaran orang itu tidak mutlak, tidak absolut, relatif. Kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak itu hanya milik Tuhan. Melalui apa ya? Quran, melalui nabinya, melalui hadis. Sementara kita ini bukan kebenaran mutlak, bukan kebenaran absolut. Kita ini kebenaran relatif, tergantung dari sudut mana yang kita pandang, tergantung dari perspektif mana yang kita ambil. Itu makanya wake wong-wong saiki mengkonon kan. Dulu belajar Quran, embekan belajar Quran, embekan belajar hadis, wis wani nyalahaken wong lain. Sudah berani menyalahkan orang lain. Banyak kayak gitu, banyak. Sekarang fenomenanya itu seperti itu. Karena apa? Karena terlalu kaku dalam beragama. Cinta terhadap agama itu dibenarkan, diharuskan, tapi kaku dalam beragama itu jangan. Kaku dalam beragama itu jangan. Islam itu mudah, tapi jangan dimudahkan. Islam itu tidak sulit, jangan dipersulit. Islam itu mudah, jangan dimudahkan. Islam itu sulit, tapi ya jangan dipersulit. Yang sedang-sedang saja, di tengah-tengah saja. Udahlah, enak, tengah-tengah itu enak, jalan tengah itu enak. Ya sudah. Akhirnya kalau kita jalan tengah itu ke sana kemari juga enak. Ke sana iya, ke sini iya. Oh iya, mungkin pandangan jenengan kayak gitu, mungkin pandangan jenengan kayak gitu. Ya sudah, selesai. Oh ya mungkin gitu, oh ya mungkin gitu. Ya sudah, punya dalilnya masing-masing. Semua orang itu berpendapat, berspekulasi, berargumentasi, itu punya pendapatnya masing-masing, punya gurunya masing-masing. Ya sudah, tidak usah menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ya sebenarnya kita ini sama kan, kita ini sama. Kalau orang-orang mereka itu mengatakan mereka itu dari salafus soleh, lah kita juga dari salafus soleh. Kita juga pusatnya dari salafus soleh. Mereka katakan dari salafus soleh, imam ini, syekh ini, kita juga sama. Sanad saya ke Mbah Hasyim, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari mana? Dari Syekhona Khalil Al-Bangkalani, dari Syekhona Soleh Darat. Kemudian di Mekahnya belajar dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekh siapa itu? Al-Minangkabawi, Syekh Khotib Al-Minangkabawi, dari Syekh Termasi. Belajar dari situ. Beliaunya dari mana? Dari gurunya lagi. Beliau dari mana? Gurunya lagi. Gurunya dari mana? Gurunya lagi. Dari gurunya lagi, gurunya terus. Dan sampai ketemu ke salafus soleh. Salafus soleh ketemu tabi'ut tabi'in, ketemu ke tabi'in, ketemu ke sahabat, ketemu ke kanjeng Nabi, ketemu kepada kanjeng Nabi. Terakhirnya pungkasannya ketemu kepada kanjeng Nabi. Semuanya ada sanadnya. Ada sanadnya. Sanad itu penting. Jangan tanya yang dari Yaman ini punya sanad. Mana Habib Umar? Habib Umar dari gurunya. Semuanya punya sanad. Ya itulah belajar, pentingnya belajar itu ya punya sanad itu ya. Jelas, akhirnya kan jelas. Oh, yang ngajar saya ini siapa? Dari mana? Dulu mondoknya di mana? Dulu belajarnya di mana? Itu harus. Karena apa? Untuk legalitas keilmuan. Kalau dalam bahasa hukum itu untuk legalitas. Jadi sanad itu penting nggak penting? Sanad itu untuk apa? Untuk legalitas, kredibilitas keilmuannya. Jadi kredibilitas keilmuan dia itu tidak dipertanyakan. Oh iya, wong dia itu belajarnya dari situ. Oh iya, wong dia itu belajarnya dari situ. Saya tahu itu, gurunya itu ya belajarnya dari sana. Itu nyambung semuanya. Itu ada sanadnya. Gitu. Kalau pentingnya sanad. Makanya Pak Kiai kalau di pondok itu setiap Ramadan itu saya buka pasaran Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu saya sanadnya nyambungnya ke Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Saya dari guru saya Kiai Haji Ahmad Habib Ahmad. Beliau dari gurunya lagi Yai Sansuri Badawi dan Yai Idris Kamali. Yai Sansuri Badawi dari Yai Idris Kamali itu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dari gurunya, dari Termas, dari siapa itu Termas. Terus dari gurunya sampai ke Imam Bukhari. Imam Bukhari ya sampai ke Kanjeng Nabi. Sama saya Muslimnya juga gitu, sampai ke Imam Muslim. Imam Muslimnya terus lagi ke atasnya sampai kepada Kanjeng Nabi. Itu pentingnya sanad.
Makanya belajar itu sekarang itu ya harus ada sanad. Walaupun nggak ditampakkan sanadnya, tapi kita tahu orang ini punya kredibilitas, punya legalitas sanad. Agar apa? Agar nggak melenceng. Agar nggak melenceng sesuai tuntunan dari gurunya. Lah gurunya dari mana? Ya dari gurunya lagi. Gurunya dari mana? Dari gurunya lagi. Sampai kepada Kanjeng Nabi. Aja ngomong langsung belajar langsung sing Kanjeng Nabi. Kue ketemu kapan? Kamu ketemu Kanjeng Nabi kapan? Emang kamu diterima sebagai umatnya Kanjeng Nabi kan? Oh, alumni Al Zaitun. Ketemu Kanjeng Nabi. Kapan ketemu Kanjeng Nabi? Mau bisa belajar langsung dari Kanjeng Nabi kapan? Mau belajar langsung dari. Ya pentingnya sanad itu ya gitu. Sanad itu diibaratkan tangga, Pak Munji. Kalau kita mau ke lantai 2, ke lantai 3 itu kan harus lewat tangga dulu. Atau kita dari lantai 3 mau ke lantai 1 kan lewat tangga dulu. Kalau nggak lewat lift, ada jalurnya. Nggak bisa kita itu dari lantai 5 loncat ke lantai 1, mati. Ceklek mah iya mati mancing IGD mengko. Bahaya kan. Bahaya, kayaknya ruwet gitu, rucak kayak makanan gitu. Wong-wong kayak makanan kan rucak. Langsung saya nggak belajar kepada ulama. Saya nggak belajar kepada guru. Saya belajarnya langsung ke Kanjeng Nabi, ke Rasulullah. Kapan ketemu nih? Terus saya lamun ketemu di Trimoro sebagai umat Kanjeng Nabi. Ya kan model-model kita kayak mengkenan gitu. Dirindukan sama Kanjeng Nabi, tapi kita selalu menyelisihi Kanjeng Nabi. Kita ini orang yang dirindukan Kanjeng Nabi, tapi kita sendiri dalam keseharian kita selalu menyelisihi Kanjeng Nabi. Jadi ngomongnya makan iman dengan Kanjeng Nabi, ngomongnya makan iman dengan Gusti Allah. Tapi nyatanya setiap dinane ngelakoni dosa. Setiap dinane ngelakoni ya wis ngono ngrasani wong, ngono-ngono ya wis ngono. Sing melet-melet iku wis. Pak Ridwan ngrasani wong, ngomongi wong. Iku kan menyelisih Kanjeng Nabi. Menyelisih Allah itu. Menyelisih Tuhan itu ngomongnya wong sok tahu. Padahal ya Gusti Allah yang lebih paham, yang lebih tahu. Lah kita ini wis jadi Allah ta kon lebih weruh daripada Gusti Allah kon ta. Ngomongnya uang, ngomongnya sejagat-jagat dengan endi. Lah iki kan dosa jariah malah tambah kan. Ngalir terus. Ngomong ning siji ibu-ibu A. Kok si ibu-ibu aja wara-wara ya. Wis kok, Pak. Lamun anu ngomong ngono, aja wara-wara ya. Wara kun pasti. Wara pasti. Wis lah. Wis iki mek teduh. Udah jadi isu nasional kan? Udah langsung jadi isu nasional. Bahkan itu lebih cepat kecepatannya daripada media itu. Mulut antar mulut ke mulut itu lebih cepat daripada media. Aja wara-wara ya. Apa maneh suaranya cuwil kan? Aja wara-wara ya. Wes iku. Aja wara-wara ya. Si Pak Ridwan kan kuruh. Aja wara-wara ya. Pak Ridwan kan kuruh. Wes kan sing diomongine kon kisuke maneh mengkon. He, weruh ore. Pak Ridwan kanku, tapi aja wara-wara ya. Nyambung terus akhirnya. Kamu terus jadi jariah. Akhirnya jadi dosa jariah. Aduh ya Allah, ana bae kelakuan umat Kanjeng Nabi. Ana bae kelakuan hambane Allah iki. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Ibrahimul Khalilu wallahu alam bishawab. Karena udah 9:30 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabarakan kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsadi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma la tada' fi maqamina hadza damban illa ghafartah wala maridon illa syafaitah wala hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala dainan illa adaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha. Allahumma aslihna waslih fasada qulubina waslih fasada a'malina waslihna bimaslah tabi ibadikas salihin. Ya Rabbana ya latifan bil ibad ultuf bina kull asir fa inal usra alaika sahlun yasir ya man la yahtajul al bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir. Allahumma sallimna min juhdil bala wa darkis shiqasuil qada syamatatil anda
Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma khallisna min alamil faqri wa dulli wal miskin. Allahumma yassir lana lintidam fi jami'i umurid dunyawiyah wad diniyah wal ukhrawiyah wa hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman mubarakan ya fattahu ya alim. Iftah lana ilmal yaqin, iftah lana futuhal arifin. Hada du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.